Halo semuanya, episode kali ini kita akan membahas tentang seorang pujangga besar dari Jawa. Ia merupakan pujangga yang berasal dari Kasunanan Surakarta dan merupakan pujangga terakhir dari tanah Jawa. Konon katanya ia pernah meramalkan kematiannya sendiri. Siapakah beliau? Ia adalah Raden Ngabei Ronggo Warsito atau yang kita kenal dengan nama Ronggo Warsito ketiga. Nama aslinya adalah Bagus Burhan, putra dari Raden Mas Ngabei Pajang Sworo dan Nyai Ajeng Ronggo Warsito. Ayahnya merupakan keturunan dari Kasultanan Pajang dan ibunya merupakan keturunan dari Kasultanan Demak. Ronggo Warsito ketiga lahir pada tanggal 14 Maret 1802 dan bertepatan dengan tahun kematian kakek buyutnya. Sebenarnya nama Ronggo Warsito ini merupakan gelar yang disematkan secara turun-temurun. Ronggo Warsito ketiga ini mempunyai latar belakang keluarga yang sudah amat dekat dan akrab dengan ilmu sastra karena kakek buyutnya Yosodipuro I dan kakeknya Ronggo Warsito I merupakan pujangga utama dan pujangga kerajaan. Sedangkan ayahnya Ronggo Warsito kedua ini merupakan juru tulis kerajaan. Semasa kanak-kanak, Ronggo Warsito dibesarkan oleh kakeknya karena ayahnya meninggal dunia pada saat Ronggo Warsito ketiga ini masih belia. Jadi kakeknya ini sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang Ronggo Warsito belia. Selain itu, Ronggo Warsito mempunyai pengasuh yang bernama Tanujoyo yang merupakan pegawai kakeknya yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga Ronggo Warsito. Pada masa itu, anak diasuh secara khusus sudah menjadi hal yang biasa karena sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Tradisi ini biasanya terdapat di Surakarta dan Yogyakarta. Ronggo Warsito lahir bertepatan dengan pemerintahan Pakubono keempat dan pada saat itu pujangga besar istana ialah kakek buyutnya Yosodipuro I. Pada saat pemerintahannya berpindah dari Kartasura ke Surakarta, keluarganya tinggal di daerah Pasar Kliwon sebelah timur Benteng Istana yang kita kenal sekarang dengan nama Kampung Yosodipuran. Pada saat Ronggo Warsito usianya 12 tahun, kakeknya mengirim ke pesantren Gerbang Tinatar yang berada di Tegalsari, Ponorogo. Pesantren tersebut diasuh oleh Kyai Kasan Besari yang terkenal akan ilmunya yang luas. Kyai Kasan Besari sendiri adalah menantu Pakubono keempat dan pernah menuntut ilmu kepada kakeknya Ronggo Warsito ketiga. Karena yang mengasuh pesantren ini mantu raja, maka pesantren ini dikenal memiliki santri anak-anak bangsawan. Ada cerita menarik saat Ronggo Warsito menuntut ilmu. Ia dikenal sebagai pemuda yang nakal, tidak mau belajar, tidak mau mengaji, bahkan berjudi, hidup semaunya sendiri. Pada akhirnya Ronggo Warsito dimarahi oleh Kyai Kasan Besari di hadapan teman-temannya. Ronggo Warsito pun malu dan sadar dan ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa menjadi lebih baik dan tidak kalah dengan teman-temannya. Dalam babat Ronggo Warsito dikisahkan Ronggo Warsito melakukan tirakat di Kedung Watu, sebuah sumber air dekat pesantren. Dia berjaga semalaman di atas bambu yang diletakkan di atas air. Jika Ronggo Warsito ngantuk, maka ia kecebur ke dalam kali. Hal ini dilakukannya selama 40 hari. Ronggo Warsito hanya makan 1 buah pisang untuk 1 hari. Di hari terakhir tirakatnya, Tanujoyo menanak nasi untuk Ronggo Warsito berbuka puasa. Tiba-tiba Tanujoyo terkejut. Ada sebuah sinar masuk ke dalam periuk. Setelah nasinya matang, di dalam periuk tersebut ternyata ada ikan wader yang matang, kemudian dimakan oleh Ronggo Warsito.
Sinar yang berubah menjadi ikan wader tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada Ronggowarsito dan diyakini sebagai tanda bahwa Ronggowarsito akan menjadi orang besar. Setelah selesai menuntut ilmu di Tegalsari, Ronggowarsito mengembara untuk memperluas ilmunya. Bahkan Ronggowarsito mendiskusikan pengetahuannya itu di berbagai tempat dengan guru-guru ternama. Akhirnya saat kembali ke Surakarta, Ronggowarsito mulai diperkenalkan dan memperdalam berbagai ilmu di kalangan bangsawan keraton. Ia juga diangkat menjadi cucu Panembahan Buminoto, adik Pakubuwono keempat. Seiring berjalannya waktu, ia juga diangkat menjadi Carik Kadipaten Anom dengan gelar Mas Pajang Anom tanggal 28 Oktober 1819. Pada tanggal 9 November 1821, Ronggowarsito menikah dengan Raden Ayu Gombak dan ikut mertuanya Adipati Cokro Diningrat ke Kediri. Seiring berjalannya waktu, Ronggowarsito jenuh dan memutuskan untuk mengembara lagi ditemani oleh Tanujoyo. Konon katanya Ronggowarsito ini mengembara hingga ke Pulau Bali. Di sana ia mempelajari naskah sastra Hindu koleksi Ki Ajar Sidolaku. Sekembalinya berguru, ia tinggal di Surakarta dan mengabdi lagi di Kraton Surakarta. Adapun jenjang-jenjang kepangkatan Ronggowarsito yaitu Carik Kadipaten Anom tahun 1819, kemudian Mantri Carik tahun 1822. Kemudian Ronggowarsito menggantikan jabatan ayahnya yang meninggal di penjara oleh Belanda tahun 1830 sebagai Kliwon Carik. Pada saat kakeknya meninggal, Ronggowarsito dinobatkan menjadi pujangga Istana Kasunanan Surakarta tanggal 14 September 1845 oleh Pakubuwono ke-7 dengan gelar Kliwon Kadipaten Anom. Pada masa itu, Ronggowarsito banyak menghasilkan karya-karya. Hubungannya dengan Pakubuwono ke-7 pun sangat harmonis. Seiring berjalannya waktu, Ronggowarsito juga mempunyai murid orang-orang asing. Mereka itu adalah pegawai bahasa di Surakarta seperti C.F. Winter, J.F. Grieke, dan Dr. Valmer van den Broek. Mereka belajar bahasa dan sastra Jawa kepada Ronggowarsito. Sebaliknya, Ronggowarsito juga belajar bahasa dan sastra Barat kepada mereka. Ronggowarsito tak hanya melahirkan karya-karya yang sifatnya sastra, namun juga mengandung unsur ekonomi, hukum, filsafat, sejarah, kebatinan, dan lain sebagainya. Serat Sabdojati, Pustaka Raja Purwo, Paromoyogo, Joko Lodang merupakan hasil karya Ronggowarsito. Setelah kepemerintahan berganti ke Pakubuwono ke-9, karir politik Ronggowarsito semakin meredup dan banyak mengalami hambatan. Menurut catatan sejarah, Ronggowarsito tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan Pakubuwono ke-9. Pada suatu hari, Ronggowarsito dipanggil oleh Pakubuwono IX untuk meramal bayi yang dikandung oleh istrinya. Namun Pakubuwono IX kecewa dan marah karena jawabannya tidak sesuai. Pakubuwono IX menginginkan anak laki-laki, padahal jawaban Ronggowarsito itu maksudnya Hayu, yang memiliki arti rahayu atau selamat. Ronggowarsito menyadari hubungan dengan Pakubuwono IX ini semakin memburuk, maka ia berinisiatif untuk membuat karya yang dikhususkan untuk Pakubuwono ke-9, yaitu berupa serat cemporet. Namun usahanya sia-sia dan ia semakin kecewa dan sedih
ketika Pakubuwono IX ini melempar kotak kecil ke wajah Ronggowarsito di depan para punggawa raja. Hubungan dengan Belanda juga tidak baik, walaupun Ronggowarsito mempunyai teman dan sahabat C.F. Winter. Namun gerak-geriknya selalu diawasi oleh Belanda. Ia dianggap sebagai jurnalis yang membahayakan karena tulisannya itu bisa membangkitkan semangat juang kaum pribumi. Pada saat itu juga suasana kantornya sudah menegang. Akhirnya Ronggowarsito berhenti bekerja dari redaksi Surat Kabar Bramartani tahun 1870. Ronggowarsito meninggal secara misterius pada tanggal 24 Desember 1873. Ia dimakamkan di Desa Palar, Klaten. Tanggal kematiannya juga tertulis pada karya terakhirnya, yaitu Serat Sabdojati. Hal ini yang menimbulkan dugaan bahwa Ronggowarsito meramalkan kematiannya sendiri. Semasa hidupnya, Ronggowarsito telah menghasilkan lebih dari 30 buku. Ia juga mengabdi di bawah kepemerintahan 6 raja dari Pakubuwono ke-4 hingga Pakubuwono ke-9. Nama baik dan kedudukannya dipulihkan kembali setelah 1 tahun Ronggowarsito meninggal. Pakubuwono ke-12 juga menganugerahi Ronggowarsito sebagai Bupati Anom yang bergelar Kanjeng Raden Tumenggung pada tahun 1952 sebagai apresiasi sumbangsih Ronggowarsito III. Sekian episode kali ini. Kalau kalian suka episode kali ini, please like, share, dan subscribe. Komen di YouTube di bawah. Mau bahas sejarah apa di episode selanjutnya. See you next episode. Ciao. Wes move on sekarang dan yaitu ya apa namanya sudah move on. Ini pada ini iki luwih jane lho. Cok. Tapi baik kan aku kan tidak kalah oleh teman. Bocor ae no wis. Empatkan. Sini. Kemudian